Ada sebuah cerita yang cukup mengkhawatirkan nih, tentang kenapa bank kecil bisa tiba-tiba runtuh. Ternyata di balik keruntuhan itu, ada pelajaran penting banget buat kita semua tentang tata kelola perusahaan. Ini bukan cuma soal uang, tapi soal integritas. Oke, yuk kita mulai bedah kasusnya. Jadi, belakangan ini ada fenomena yang agak aneh di sektor perbankan kita, khususnya di kalangan bank perkreditan rakyat, atau yang biasa kita kenal sebagai BPR. Ini bank-bank komunitas yang seharusnya paling dekat sama denyut nadi ekonomi masyarakat lokal. Nah, ini dia pertanyaan besarnya. Aneh kan? Ekonomi katanya lagi tumbuh, tapi kok institusi keuangan yang jadi andalan warga di daerah-daerah malah pada tumbang satu persatu. Sebenarnya ada apa sih? Lihat angka ini, 28. Ini bukan sekedar angka loh, ini artinya ada 28 lembaga kepercayaan masyarakat yang hilang begitu saja dalam kurun waktu yang sangat singkat. Skalanya ini cukup serius untuk bikin kita semua mikir, apa yang salah? Dan disinilah ceritanya jadi makin menarik. Kalau kita coba cari jawabannya di laporan-laporan ekonomi yang canggih, kita nggak akan nemu. Karena ternyata jawabannya jauh lebih simpel. Dan sejujurnya, jauh lebih bikin miris. Jadi, mari kita kesampingkan dulu tersangka yang paling umum, kondisi ekonomi. Biasanya kan kalau ada perusahaan bangkrut, kita langsung mikir, pasti karena ekonomi lagi susah. Tapi ternyata, data menunjukkan cerita yang sama sekali berbeda. Coba kita lihat datanya deh. Secara industri, BPR ini aset dan kreditnya masih tumbuh loh. Memang, betul, pertumbuhannya agak melambat, dan kredit macetnya atau NPL-nya lagi naik. Tapi hey, ini kan tantangan bisnis biasa, bukan sesuatu yang seharusnya bikin puluhan bank langsung koleks. Nah, ini dia, biang keladinya, bagian yang paling mengejutkan. Dari semua BPR yang ditutup itu, coba tebak, hampir 95% penyebabnya cuma satu, fraud. Ya, kecurangan internal. Bukan pasar yang lesu, bukan persaingan ketat, tapi pengkhianatan dari orang dalam. Ini benar-benar mengubah cara kita melihat masalahnya. Oke, kalau fraud adalah pelakunya, pertanyaannya sekarang, gimana sih cara mereka melakukannya? Ternyata modus operandinya itu, ya ampun, klasik banget, bener-bener memanfaatkan celah sistem dari dalam. Ini tuh udah kayak baca buku panduan kejahatan kera putih loh. Mereka bikin pinjaman bodong pakai KTP palsu, punya 2 buku catatan keuangan, satu yang rapi buat regulator, satu lagi yang asli buat transaksi gelap. Atau bahkan ya nekat aja, langsung ambil uang nasabah. Tapi kok bisa sih skema kayak gini berjalan mulus? Nah, akarnya itu lebih dalam. Pertama, tata kelolanya lemah, jadi ada kesempakan. Kedua, pemiliknya ikut campur tangan, nganggap bank kayak celengan pribadi. Dan yang ketiga, ini yang sering dilupakan, kesejahteraan pegawainya rendah. Kalau gaji di bawah standar, orang jadi gampang goyah untuk berbuat curang demi bertahan hidup. Tapi jangan salah, risikonya ini fatal banget. Pelaku yang ketahuan bisa masuk ke daftar orang tercela atau DOT. Artinya apa? Karir mereka di seluruh industri keuangan, mau itu bank, asuransi, leasing, apapun, selesai, habis, seumur hidup. Oke, masalahnya udah jelas. Terus solusinya gimana dong? Nah, solusinya ada pada pembenahan peran 3 pilar utama dalam sebuah perusahaan. Pemegang saham, komisaris, dan direksi. Mereka ini trio penentu nasib perusahaan. Pertama, pemegang saham. Tugas mereka itu jadi fondasi. Sediakan modal, pastikan bangunannya kokoh, lalu percayakan pengelolaannya pada ahlinya. Mereka sekarang dinilai secara aktif loh, jadi nggak bisa lagi ikut campur urusan dapur demi keuntungan pribadi. Stop intervensi negatif. Selanjutnya, komisaris. Peran mereka bukan lagi cuma jadi tukang stempel yang datang rapat, setuju, lalu pulang. Nggak bisa gitu. Mereka harus jadi pengawas yang proaktif. Ikut terlibat dari awal penyusunan rencana, berani bertanya, berani menantang direksi, dan memastikan fungsi pengawasan itu beneran jalan, bukan cuma formalitas di atas kertas. Dan yang terakhir, tentu saja direksi. Mereka ini kapten kapalnya. Tanggung jawab mereka adalah menjalankan operasional bank dengan penuh integritas. Nggak ada lagi tuh laporan yang dipoles-poles biar kelihatan bagus. Mereka harus menciptakan budaya kerja yang adil dan transparan dari atas sampai bawah. Nah, kalau peran 3 pilar tadi sudah benar, barulah kita bisa menyusun sebuah cetak biru anti-fraud. Ini adalah langkah-langkah praktis untuk membangun benteng pertahanan yang kuat melawan korupsi dari dalam. Jadi, ini dia resepnya. 1. Rencana bisnis itu dibuat dan dikawal bareng antara direksi dan komisaris. 2. Auditnya bukan cuma checklist, tapi investigasi mendalam berbasis risiko. 3. Kesejahteraan pegawai itu jadi prioritas utama.
Dan 4, aturan soal amplop atau gratifikasi harus super ketat, nol toleransi. Nah, ini nih perubahan pola pikir yang paling penting. Rencana bisnis itu bukan lagi dokumen tebal yang cuma jadi pajangan di rak setelah disetujui regulator. Enggak, ia harus jadi peta yang hidup, yang dibuka tiap bulan, didiskusikan untuk memandu setiap keputusan penting perusahaan. Pada akhirnya, semua perbincangan kita ini mengerucut pada satu kesimpulan yang sederhana tapi sangat dalam. Gini deh, laba atau profit itu cuma akibat, bukan tujuan utama. Aset paling berharga yang dimiliki sebuah bank itu bukan uang tunai di berangkasnya, tapi kepercayaan. Kepercayaan yang dibangun lewat proses yang jujur dan dijalankan oleh pemimpin-pemimpin yang berintegritas. Kalau itu ada, laba pasti akan mengikuti. Saya mau tinggalkan satu pertanyaan ini untuk Anda renungkan. Coba deh, lihat di lingkungan kerja Anda sendiri. Apakah dokumen-dokumen perencanaan itu benar-benar jadi kompas yang menuntun arah? Atau jangan-jangan cuma jadi alibi, tameng formalitas yang dipakai kalau ada masalah? Jawabannya mungkin saja menentukan masa depan organisasi Anda.